melakukan startup bisnis ya. Ini startup bisnis, tetapi ada juga yang sudah melakukan bisnis dalam konteks bisnis industri yang lebih besar volumenya, yaitu industri perkayuan dan furniture. Nah, di sini begitu ada industri, artinya disitulah di situ terjadi proses produksi. Proses produksi pasti akan menghasilkan limbah ya. Kalau di kita desain produk tidak hanya mempelajari tentang limbah perkayuan, tapi limbah non perkayuan juga ya, limbah kimia, limbah plastik, ya, limbah kaca, limbah besi. Nah, kebetulan temanya di sini tentang furniture berbasis material kayu, yang artinya di sini konteks bisnis furniture atau bisnis craft ya, yang berbasis material kayu itu masih diminati ya. Tapi seiring juga dengan dengan material kayu yang ada di Indonesia ya, dengan hutan-hutannya yang ada di daerah Kalimantan, daerah Sulawesi, itu juga sudah mulai diperketat oleh pemerintah. Jadi tidak hanya asal memanfaatkan bahwa kayu itu ditebang dan dimanfaatkan, tetapi harus ada sisi positifnya dan bisa menghasilkan profit buat masyarakat dan buat negara. Nah, di sini limbahnya adalah yang dihasilkan tentu saja ada limbah ya, limbah bahan dasar. Bahan dasar limbah ini biasanya ya paling mudah dibuat kayu bakar ya, konteksnya kayu bakar. Kalau kayu bakar ya udah selesai ya. Biasanya untuk di daerah-daerah terpencil itu paling mudah. Tetapi kalau daerah terpencil itu bisa dimanfaatkan dengan sumber daya manusia atau local wisdom yang ada di daerah tersebut, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Dan konteksnya tentu saja adalah upcycle atau recycle. Ya, recycle atau upcycle. Artinya limbah itu ditarik ke atas. Sebagai contoh, di daerah NTT itu ada penghasil apa istilahnya ya, tanaman yang batangnya itu bisa dirajut, dianyam ya, dianyam itu saya lupa nama istilahnya. Kalau mengenal branding-branding tertentu dari NTT itu mempekerjakan ibu-ibu yang di daerah NTT itu untuk menghasilkan penghasilan. Jadi ibu-ibu itu memanfaatkan sumber daya alam ya, lalu mereka rajut ya, mereka anyam, setelah itu anyaman itu dikirim ke Jakarta untuk diolah lebih lanjut menjadi dompet, tas dan lain-lain. Jadi konteks memanfaatkan kearifan lokal itu akan terjadi di situ ya. Jadi ada proses recycle. Nah, lalu bagaimana konteks limbah kayu itu bisa menjadi bermanfaat ya. Jadi yang dianggap itu tidak bernilai lalu bisa dalam waktu tertentu bisa dimanfaatkan. Jadi di sini ada lagi konteks bagaimana sisa-sisa kayu gergajian ya. Nah, selain kayu-kayu yang berbentuk masif, ada lagi kayu yang sudah dirajang, ada panjang, pendek, ya kulit kayu itu termasuk ya. Nah, hal-hal ini adalah yang menyebabkan bahwa limbah kayu itu saat ini hanya dapat dimanfaatkan ya menjadi barang-barang yang sederhana dan memiliki nilai ekonomis ya, seperti kulit kayu itu kita sudah sering jumpai di daerah Jawa Tengah itu ya. Kalau kita berjalan sebelum ada jalan tol itu yang kita melihat ada kerajinan potongan kayu, jadi bisa dijadikan arang serbuk kayu itu sering juga ada ya. Ada briket juga untuk limbah untuk sumber energi. Lalu ada juga bentuk-bentuk kuda yang sudah di finishing dengan baik ya. Lalu ada juga di sini 1000 lembar kayu irisan dengan ukuran standar ya. Itu juga ada menghasilkan juga limbah kayu ya. Juga tidak standar, panjang pendeknya, gergajian otomatis itu akan banyak berlimpah ya. Terutama di daerah Kalimantan, daerah Jawa juga sebetulnya banyak, sudah merata. Nah, lalu apa yang kita bisa perbuat ya, kita sebagai akademisi yang mengajarkan ke mahasiswa juga untuk bagaimana berpikir inovatif, kreatif ya. Kita memulai untuk bisa melahirkan suatu produk yang dianggap mempunyai nilai kreatif ya. Produk tersebut harus mempunyai hal yang terbarukan ya, unik, berguna, bernilai dari segi kebutuhan tertentu, lalu lebih bersifat heuristik, yaitu menambahkan metode yang masih belum pernah atau jarang dilakukan. Jadi biasanya kalau material kayu itu sudah banyak, orang padu padan diketam ya, dirajang, dipotong, lalu menjadi satu figura, itu sudah sering.
Lalu yang di sini ada kebaharuan produk adalah pada waktu pengrajin itu bisa melakukan suatu sistem atau metode konstruksi atau finishing yang memang belum pernah dikerjakan oleh orang lain. Itu akan mempunyai nilai added value yang sangat baik, ya. Nah, di sini dari bidang kayu yang sudah tersusun, ini gambarnya harusnya kelihatan. Ini kenapa tidak kelihatan? Sebentar. Wah, di sini mati nih. Bentar ya, ini gambarnya tiba-tiba tidak muncul. Saya juga baru sadar ini. Bentar. Saya cek dulu. Sebentar ya, maaf Bapak Ibu. Ini gambarnya ada sebagian tidak muncul. Sebentar, saya keluar share screen dulu ya. Sebentar, maaf. Saya harus set up ininya dulu, datanya. Sebentar, maaf. Sebentar. Sebentar Bapak Ibu, mohon maaf ini tiba-tiba tidak keluar. Bentar ya. Sebentar lagi loading. Sebentar, mohon maaf. Ya, jadi sambil menunggu loading ya, jadi saya bisa paparkan sebagian ya. Jadi konteks limbah ini secara umum kita sebagai desainer ya, sebagai desainer dan sebagai institusi pendidikan itu wajib mengedukasi masyarakat, arahnya ke sana dulu ya, mengedukasi masyarakat. Sebagai contoh, saya pada waktu beberapa bulan ke depan ini diminta oleh Kementerian dari Parekraf untuk mendampingi proses edukasi kreatif kepada masyarakat di KE Kalikupang di Manado. Nah, di situ konteksnya adalah bagaimana kearifan lokal yang ada di daerah tersebut harus kita bisa berdayakan. Kebetulan di sana banyak sekali sumber daya alam yang berhubungan dengan pohon kelapa. Ya, pohon kelapa banyak sekali, padahal di daerah bukit bukan pantai. Bukit ada pohon kelapa. Jadi bagaimana kita berdayakan di sana? Masyarakatnya masih cukup standar untuk menghasilkan suatu produk. Dan di sana adalah kawasan super ekonomi ya, kawasan super prioritas oleh Pak Jokowi, dan itu dianggap sebagai kawasan yang mempunyai nilai jual yang menarik karena dia merupakan salah satu percepatan destinasi super prioritas. Nah, apa yang kita bisa manfaatkan ya? Nah, ini kita sudah lihat lagi. Yang kita bisa manfaatkan adalah masyarakat harus kita trigger untuk bisa mendapatkan suatu inspirasi ya, di mana inspirasi itu harus mempunyai kekuatan nilai sumber daya alam, nilai lokal wisdom yang bisa dimanfaatkan, dan itu masih berproses ya, karena ini kan konteksnya adalah kita mendidik manusia ya, manusia dan alam yang memberikan suatu material. Lagi ke screen ya, ini sudah terlihat bahwa limbah kayu itu sisa potongan ya. Di sini terlihat limbah kayu itu terdiri dari potongan-potongan kayu kecil ya, potongan-potongan kayu besar, gergajian ya, yang secara ekonomi mungkin tidak bernilai ya. Nah, lalu di sini kebanyakan produsen hanya memanfaatkan limbah mereka seoptimal mungkin ya, seperti kulit kayu dijadikan kerajinan potongan, briket dan lain-lain. Nah,
Lalu apa yang kita bisa perbuat? Nah, ini saya mengutip dari media ya, bahwa di menjelang tahun-tahun ini ya, industri mebel dan kerajinan mulai siuman dari pandemi. Nah, konteks di sini kita untuk pabrik IKM kita mendominasi sekitar 80% dari total pelaku industri furniture. Nah, artinya apa? Artinya ini masih ada peluang ya, peluang. Memang mudah ya kalau kita secara akademis kita ngomong seperti ini, tetapi prakteknya seperti apa? Nah, prakteknya tentu saja kita harus bisa masuk dulu ke masyarakat dulu. Apa yang mereka punyai pada waktu itu, pada waktu di daerah itu, dan pada saat ini. Ya, nah ini berlaku di seluruh Nusantara di Indonesia. Ya, saya sehabis Lebaran, 1 minggu sehabis Lebaran, saya ditugaskan oleh ke Kementerian Perdagangan untuk berangkat ke Gorontalo untuk mengkurasi produk-produk khas daerah Gorontalo. Tugasnya berat ya. Saya targetnya harus bisa membawa usaha masyarakat di sana untuk masuk ke TEI, Trade Export Indonesia di akhir tahun 2021. Ya. Saya sendirian. Saya nggak tahu yang kelompok lain yang daerah Papua Barat ada. Kita grup desainer ada 50 disebar ke seluruh Indonesia. Ya. Seluruh Indonesia ada yang ke Sumatera, yang dapat di daerah Bali enak, Bali, Yogyakarta. Tapi saya dilempar ke Sulawesi di sana. Nah, saya memang pernah ke sana. Cuma memang kalau untuk masuk lebih detail, saya harus memvalidasi bahwa UKM-UKM yang berhubungan dengan industri, ya, terutama produk furniture, itu harus bisa memenuhi kuota ekspor. Itu kuncinya di situ. Nah, lalu bagaimana dengan limbah ini? Ya, limbah ini yang memang harus bisa memenuhi kuota ekspor. Nah, itu yang nanti akan kita validasi dengan kesiapan mesin, kesiapan manusia, sumber daya manusia, dan lain-lain. Jadi cuplikan ini semestinya sudah mewakili ya konteksnya. Lalu apa yang harus kita bisa laksanakan pada begitu kita menghadapi satu fenomena ada limbah ya. Tentu saja ada konteks creativity. Creativity berhubungan dengan ide, imagination ya, expression, konsep, problem solving, brainstorming, creative process. Ini yang kita ajarkan. Biasanya kalau kenalan Bapak Ibu ya, ada anak juga kalau dia kuliah di jurusan desain pasti akan diberikan materi ini ya. Terutama bagaimana kepekaan mahasiswa untuk mengolah rasa empati terhadap problem solving yang dihadapi. Problem solving itu dan empati itu dijadikan satu dan akan menghasilkan satu imagination, ide ya. Nah, ini memang tidak sejam 2 jam belajarnya. Ini butuh waktu. Lalu bisa akan menghasilkan suatu produk yang dinilai kreatif apabila produk tersebut mempunyai nilai kebaruan. Ingat, nilai kebaruan, unik, berguna, ya. Lebih bersifat heuristik yang tadi saya sebutkan. Nah, lalu konsep peralihan dari ada problem statement, ada manusia sebagai seorang desainer, ya, seorang anak muda yang belajar tentang desain, itu ada namanya creative process. Creative process ini memang tidak semudah kita membayangkan kalau kita mengajarkan ke anak-anak muda sama orang asli daerah, ya, orang asli daerah. Orang asli daerah mungkin dengan pemahamannya, pengalamannya, ya dia mengerjakan sesuai dengan aspek yang memang mereka kuasai terus secara turun-temurun. Ya. Lalu kalau ada proses pembelajaran yang kalau di kota-kota besar itu dengan nama istilah pendidikan tinggi atau institusi, itu berdasarkan dengan konsep akademis yang baik dan benar. Ya, ada prosesnya yang bisa divalidasi. Nah, ini yang menjadi titik tumpu bahwa hasil produk kreatif itu bisa dihasilkan dengan baik, terutama untuk produk-produk yang berhubungan dengan limbah, ya, limbah perkayuan. Nah, lalu apa urutannya ya? Nah, di sini ini saya paparkan sedikit urutannya yang berhubungan dengan menghasilkan satu ide, ya, penciptaan ide pertama. Lalu ada penyaringan ide, pengembangan konsep produk. Nah, pada waktu pengembangan dan pengujian konsep, di sini yang menjadi titik tolak bagaimana produk itu bisa diproduksi oleh masyarakat, oleh komunitas tertentu pada suatu daerah. Lalu bagaimana strategi pemasarannya. Nah, ini saling terkait ya. Tentu saja pemerintah dalam hal ini sudah menyediakan wadah untuk masyarakat untuk bisa
menyampaikan produknya secara baik ya dan benar dan bisa mendongkrak nilai ekspor kalau bisa ya. Dan arahnya ke analisa bisnis, pengembangan produk dan komersialisasi. Kalau sudah berbicara komersialisasi berarti berbicara dengan branding dan lain-lain dan yang pastinya untuk menghasilkan suatu produk dengan linearitas ya proses yang sudah terlihat di screen ini berarti manusia sebagai juru kunci untuk menghasilkan suatu produk harus sudah siap pada satu daerah tertentu atau komoditas tertentu. Ini yang wajib kita pahami di situ. Lalu kemampuan kreativitas ini apakah bisa menghasilkan suatu produk yang memberikan suatu ketepatgunaan produk atau mengkolaborasikan suatu gagasan. Jadi menurut Munandar ini tahun 92, jadi kombinasi baru kreativitas itu harus mampu untuk membuat suatu hasil produk ya yang tepat guna ya. Kalau tidak tepat guna berarti itu bukan hasil yang baik. Dari bidang kayu yang tersusun seperti contoh gambar ini limbah bisa tersusun ya menjadi aksen dinding ya. Menjadi hiasan lampu ya yang memerlukan pengolahan lebih lanjut. Ya, untuk menentukan ini kan berarti kan pelaku produsen juga perlu peka apa yang mereka harus lakukan secara teknis terutama ya. Tapi sebelum secara teknis konsepnya dulu. Kalau yang saya berikan petunjuk di sebelah kanan bawah ini bisa dijual ya. Jual ke siapa? Ke industri properti yang membutuhkan aksen-aksen aksesoris rumah ya. Jadi ini bisa dijual dari potongan-potongan kayu kecil. Kalau yang sebelah kiri atas berarti kan ada nilai kebaruan untuk bisa dijual ke industri kuliner untuk kafe, ya untuk startup bisnis kafe, kopi, coffee shop dan lain-lain. Ini anak-anak muda senang sekali di sini. Ya, memang ada levelnya di situ. Ini kan dari limbah semua. Ya, ini yang akan kita angkat bagaimana proses kreatif itu dari material limbah bisa dikemas dan bisa disampaikan ke masyarakat dan bisa dipergunakan sesuai fungsinya ya seperti itu. Lalu apa yang bisa kita perbuat ya? Tentu saja penggunaan material limbah kayu ini sebagai alternatif material yang harus bisa kita olah ya. Kita olah dalam kata kita olah jangan menjadi satu barang yang sudah tidak berguna kita buang kita menjadikan untuk kayu bakar ya. Lalu kreativitasnya apakah bisa dipadu-padankan dengan material lain? Tentu saja harus ya. Tidak hanya murni kayu, tapi bisa dengan resin, kuningan, aluminium, kaca, besi dan lain-lain. Ya, yang namanya aja produk. Nilai seni dari kayu yang sangat tinggi dengan desain yang baik akan dihasilkan. Itu akan bisa menarik untuk konsumen. Sebagai contoh ini saya belum masukkan nanti saya berikan fotonya. Saya memanfaatkan limbah kayu meranti, ukurannya limbah kayu meranti saya minta ukuran mosaik kecil-kecil, ukuran 3 kali 3 cm. Saya bikin lukisannya Pak Jokowi. Ya, yang saya kerjakan ini akan dikerjakan oleh mahasiswa. Ada sekitar 10.000 keping. Ukurannya lumayan besar, 2,5 meter kali tingginya hampir 5 meter. Ini lagi kita proses. Ya, lagi kita proses, barangnya ada di kampus kami. Pada waktu 2 tahun lalu itu ada acara efek pameran kalau tidak ada pandemi, itu sudah akan dibuka grand opening oleh Pak Jokowi yang membuka sendiri. Tapi karena pandemi gagal dan kita sedang mencari event lain yang berhubungan dengan kenegaraan dan memang akan kita berikan ke Pak Jokowi. Nanti kita berikan itunya. Nah, itu seperti itu kan limbah itu bisa menjadi suatu produk ya, seperti ini ya, produk yang berhubungan dengan art ya, dengan art visual. Jadi tidak harus produk itu dengan ketepatgunaan untuk aspek fungsional, tetapi itu arahnya juga bisa dilaksanakan. Jadi peluang besar bisnis dari limbah kayu tentu saja memberikan dampak. Pertama, menciptakan lahan pekerjaan baru. Itu pasti, ya. Membuat topeng, ya. Membuat kapal. Ini banyak ini. Menaikkan taraf hidup masyarakat pasti, ya. Ada lagi pemberdayaan, ya. Pemberdayaan masyarakat. Ini pasti di daerah-daerah terpencil. Secara otomatis akan menggulirkan ekonomi kreatif, ya. Karena ini pemerintah kan sedang giat-giatnya mendorong bagaimana masyarakat bisa memiliki penghasilan sendiri ya dengan sumber daya alam yang ada. Nah,
Ini saya akan putar sedikit tentang, mungkin sudah pernah melihat ya video ini. Video ini berhubungan dengan bagaimana satu industri ya, industri dari anggota Asmindo yang mempunyai kegiatan mengolah limbah. Kita bisa saksikan sesaat untuk menginspirasi dahulu. Sebentar, lagi loading. Sebentar, ini lagi loading. Kenapa nggak mau nih? Ini loadingnya makin nge-lag. Sebentar ya. Aduh. Nah, keluar sebentar. Ini malah keluar sebentar ya, Bapak Ibu. Ya, sebentar. Maaf ya, ini lompat-lompat datanya. Saya juga bingung ini. Nah, ini oke. Kita buka lagi. Oke, sekarang kita masuk ke videonya. Nah, ini. Oke. Suara terdengar ya? Suara musiknya. Saya lagi cek ini. Nama saya Bapak Winarno, alamat Wirokerten, Banguntapan, Bantul. Ya, di workshop saya memproduksi limbah kayu, berbagai macam limbah kayu seperti limbah kayu lawasan, ada juga limbah-limbah mebel, itu yang saya olah selama ini. Awalnya itu saya memproduksi bukan seperti limbah ini sebenarnya. Saya berdiri dari 2011.
Oke, ya. Jadi apa yang kita cermati ya dari video tadi itu sebetulnya salah satu saja ya dari industri masyarakat ya di daerah Bantul Yogyakarta. Ini inspirasi juga gitu ya untuk daerah-daerah lain. Saya tidak tahu mungkin di sekitar daerahnya Bapak Ibu jika bisa memanfaatkan seperti ini memang tidak semudah apa yang kita bayangkan, yang penting ada limbah di situ kita berkreasi. Tetapi berkreasi itu pun tetap harus memperhatikan bagaimana serapan produk itu pada waktu kita ada kesempatan untuk melakukan satu pameran ya, exhibition, itu mempunyai added value dan wow effect. Anak muda itu wow effect-nya, wah keren gitu kan, apalagi yang konteksnya ekspor. Nah, tentu saja orang-orang Asia, orang-orang Eropa terutama tentu akan memberikan aspek apresiasi dan diharapkan akan memberikan juga feedback secara bisnis ya. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada beberapa inspirasi ya. Jadi limbah kayu potongan yang sudah tidak berukuran berantakan itu juga bisa dimanfaatkan. Memang ada proses penyaringan juga ya, bisa membuat satu kotak pensil, lukisan atau suatu siluet binatang ya, ini ikan. Itu memang butuh satu kejelian juga. Makanya manusia atau sumber daya manusia yang ada di satu daerah itu memang perlu kita latih skillnya. Nah, cara melatihnya juga tidak bisa instan. Kalau fotokopi itu pakai mesin, ini berarti butuh proses waktu. Kalau kita lihat juga limbah-limbah yang berhubungan limbah ranting kayu seperti ini bisa menjadi apa? Kalau kita lihat sini tempat jam ya. Jadi bagaimana teknologi mix dengan nature, ya nature-nya itu dalam bentuk kemasan packaging ya. Ini bisa menjadi nilai jual juga ya. Menjadi apa ini? Flash disk ya, untuk flash disk, untuk tempat pensil, vas bunga dan lain-lain. Ini kreatif banyak sekali ide-idenya ya. Jadi di sini konteksnya saya membuka wacana dulu ya bahwa limbah itu sebetulnya tidak serta-merta kita pandang sebelah mata ya. Justru banyak inspirasi-inspirasi yang akan muncul. Kesannya seperti wah ini limbah, kenapa kok kerjanya tidak dari material yang utuh ya? Kenapa harus dengan limbah? Ya. Mungkin itu ada beberapa komunitas yang memilih ini ya karena dengan pertimbangan ekonomis juga. Ya. Lalu ada lagi limbah kayu utuh, bisa dimanfaatkan menjadi apa? Seperti kita lihat di sini ada tumpukan kayu, paling mudah lihat ini untuk kayu bakar, ya, kayu bakar. Lalu ternyata ini bisa menjadi satu furniture, ya, ya dengan kreasi kita harusnya ini bisa. Tetapi siapa yang akan pakai? Ya, sedangkan sekarang modernisasi sudah sangat kental di masyarakat, terutama kota urban, kota ibu kota Jakarta. Tetapi jangan salah, orang-orang di Jakarta itu kalau liburan selalu carinya di desa pedesaan. Artinya apa? Mereka juga butuh keseimbangan hidup, ya, keseimbangan hidup, ingin menikmati alam dan lain-lain. Itulah yang kita bisa jual. Artinya industri pariwisata ya sedang digaungkan oleh Pak Sandiaga Uno saat ini di daerah Jawa Tengah beberapa minggu lalu itu kan sudah meresmikan di daerah mana? Di daerah Temanggung, daerah Jogja, daerah pinggiran, di daerah Ambarawa. Itu Pak Sandiaga masuk di situ membuka rumah penduduk dijadikan tempat tinggal, ya, dijadikan tempat tinggal. Itu artinya membuka peluang bisnis bagi masyarakat sekitar daerah itu untuk mengemas fasilitas hunian untuk hospitality, ya, untuk pariwisata. Tidak perlu tinggal di hotel bintang 5, ya. Namanya itu kan konteksnya bagaimana pemberdayaan masyarakat, ya, dalam konteks pemenuhan kebutuhan fasilitas di dalam satu unit rumah, ya, rumah untuk pariwisata. Jadi kalau ini kita coba arahkan ke sisi lain untuk ekspor, ya. Tadi kan untuk pemenuhan, kalau ini untuk pemenuhan industri pariwisata, ya. Kalau ini ke sisi ekspor, tentu saja para buyer, kalau kita lihat cermati selama ini, ya yang kontennya seperti natural seperti ini selalu akan ramai, ya konteksnya, selalu ramai. Entah kenapa, karena para buyer yang dari luar negeri itu juga konteksnya tertarik ya dengan limbah-limbah, dengan material kayu, tidak hanya limbah, material kayu. Ya. Nah, kalau kita cermati lagi, konteksnya adalah bagaimana
milenial. Nah, sekarang milenial nih arahnya. Kita udah di zaman baby boomers itu ya biasanya pola pikirnya udah berbeda dengan milenial. Bagaimana meraup untung dalam 40 juta per bulan dari bisnis kerajinan akar jati. Ya seperti dilihat ini. Bagaimana menyulap limbah kayu jadi boneka, ya. Raup omset 3 juta per hari. Ini inspiratif. Inspiratif. Kalau kemarin saya baca berita petani milenial, itu ada tuh Pak Jokowi itu, petani milenial. Nah, sekarang bagaimana suatu industri limbah ini dikerjakan oleh para milenial, ya. Namanya kita sebut sebagai desainpreneur. Desainpreneur memanfaatkan limbah kayu, ya, limbah-limbah industri untuk menjadi satu produk. Ini kenceng. Kalau saya cermati ini sangat peluangnya sangat bagus dan mempunyai ciri khas. Dan menjualnya pun kalau kita sebut di sini yang paling kiri ada gambar apa kuda atau apa ya, kambing ya. Ini kita tidak bisa patok harganya karena ini art seni ya. Art seni itu tidak bisa kita patok per meter sekian. Kita bisa jual dengan harga yang kita anggap ini memenuhi tingkat kesulitan dan lain-lain. Makanya kalau kita melihat furniture antik ya, furniture ukir dari Jepara ya, itu harga jualnya itu bombastis, tidak ada patokannya. Tapi kalau minimalis, kita hitung aja per meter sekian udah ketahuan harganya berapa. 2,5 juta, 3 juta per meter untuk membuat kabinet. Udah ketahuan profitnya berapa. Tapi kalau karya seni, itu tolak ukurnya tidak ada. Tetapi berdasarkan bagaimana empati, kepekaan kita untuk melihat proses dan melihat dampak lingkungan yang paling penting. Dampak lingkungannya apa di situ. Nah, ini sekelumit cerita ya, bagaimana produk kreatif yang memanfaatkan limbah itu bisa kita upcycle ya. Upcycle artinya seperti contoh di gambar ini. Siapa yang tidak kita terlena, waduh lumayan nih 3 juta per hari. Gimana caranya? Ya. Nah, disinilah kompetensi kita dipertaruhkan ya. Kalau saya sebagai praktisi desain atau akademisi desain, tentu saja tugas saya adalah men-trigger ya, men-trigger bagaimana caranya ya. Saya juga pernah men-trigger masyarakat di daerah Belitung untuk bagaimana mengembangkan sistem penggambaran batik, biasanya batik dengan panas ya, pakai panas, namanya canting. Sekarang tanpa api bagaimana? Namanya batik dingin dengan memanfaatkan pewarna alami. Ya, itu ada seperti itu kita ajarkan ke komunitas, ke ibu-ibu di daerah Belitung. Artinya apa? Artinya di situ ibu-ibu di daerah Belitung itu juga mendapatkan knowledge dan bisa dijual ke para pariwisata, bisnis pariwisata, ke para pelancong bahwa di daerah ini dengan kearifan lokal Belitung kita bisa menggambar ini membayar 100.000, 50.000 bisa merasakan experience untuk merasakan membuat batik dingin ya dengan pewarna alam. Ya contohnya seperti itu. Lalu bagaimana dengan industri limbah ini? Itu juga bisa kita berdayakan. Kita siapkan materialnya, bahan bakunya seperti memasak lah. Kita buatkan patron-patronnya, nah itu pariwisata di daerah tertentu diminta nih bayar sekian ratus ribu dapat prosesnya dan hasilnya produk bisa dibawa pulang. Itu juga bisa dijual, apalagi industri pariwisata sedang gencar-gencarnya. Saya yakin di setiap daerah itu pasti mempunyai kearifan lokal ya untuk arah ke sana. Nah, itu yang bisa kita sampaikan ya di siang hari ini, pendek to the point, tetapi ini bisa menginspirasi untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selanjutnya adalah Q&A. Silakan untuk moderator. Iya, terima kasih Pak Boy. Luar biasa ya. Sungguh menginspirasi. Ya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Bisa langsung kalau mau monggo, langsung aja nggak apa-apa. Pakai HP. Yang mau bertanya silakan langsung dibuka aja mute-nya. Pak Bram saja yang bertanya, Pak Bram. Oke. Pak Rus mungkin ini
Oh ya, Pak Rus, silakan Pak Rus. Saya baru bernafas sebentar tadi, baru menyelam. Oh, baru menyelam. Ya. Menyelami. Pak Isnu, coba Pak Isnu, ada pertanyaan Pak Isnu. Sementara dulu Pak, sambil nyimak dulu Pak. Baik, Iya. saya mulai Pak Boyke, agak panas nih. Ya. Prana Pak Boyke. Pak, iya. tanya dong Pak. Silakan Pak Prana, silakan. Ada istilah recycle dan upcycle. Itu definisinya gimana ya Pak? Supaya teman-teman ini juga nggak begitu rancu tentang limbah itu recycle atau upcycle. Perbedaannya gimana Pak? Gitu Pak. Ya. Supaya Menarik sekali. sharing ke teman-teman ini bahasanya nggak keliru gitu Pak. Ini yang saya harapkan pertanyaannya. Nah, kalau kita lihat di screen ini, terlihat ya. Nah, ini screen-nya tadi saya sampaikan, memanfaatkan limbah kayu meranti. Ya, kayu meranti itu secara story, menurut yang menghasilkan limbah itu di daerah Kendal, itu kebanyakan untuk kayu bakar, dibuang. Padahal banyak sekali. Bentuknya tidak beraturan. Tapi saya minta di industri itu bagaimana kita bisa memanfaatkan itu tidak hanya untuk di biasanya limbah itu ya udah dikasih ke masyarakat untuk dibuat kayu bakar. Saya mempunyai ide membuat lukisan ini, ya ini ukurannya ada 3 lembar triplek. Ini yang dinamakan dengan recycle. Kan ada potongan-potongan kayu di recycle, artinya diolah ulang dari potongan kayu besar menjadi kecil. Kecilnya sesuai keinginan desainer. Ya, ini 3 kali 3 cm ada ketebalannya. Ini menggunakan 4 warna tone tanpa pewarna. Ya, jadi alami warnanya masih natural. Nah, ini recycle. Ya, ini recycle. Jadi dari bahan mentah harus ada proses, ya pemotongan, pembelahan, terus dibentuk. Ya, itu recycle. Setelah itu baru diterapkan di konteks apa yang kita inginkan ya. Nah, ini masih belum selesai, ini frame-nya kita ganti ini. Kita lepas, kita ganti. Ini recycle. Lalu kalau upcycle itu konteksnya bagaimana produk kayu yang sudah ada ya, misalkan bentuknya misalkan tadi itu bentuknya ranting, tiba-tiba ranting itu kita tata menjadi produk sederhana untuk tempat cover, tempat pensil. Itu upcycle. Jadi produknya itu tidak terlalu banyak prosesnya. Ya, tapi kalau recycle prosesnya itu banyak. Ya, prosesnya banyak, ada pengeringan mungkin, ada pemotongan, ada pengamplasan. Tapi kalau upcycle, produk itu apa jenisnya itu senatural apa, kita langsung olahnya melalui 1-2 tahap aja, tidak berlarut-larut sampai beberapa tahap. Ya, jadi langsung dilem, dipotong, sudah jadi. Itu upcycle. Jadi tidak terlalu banyak. Nah, kalau yang seperti ini konteksnya upcycle. Jadi ini memang agak rancu, tetapi kita harus bisa memahami bahwa yang memerlukan proses lanjutan itu memang memerlukan modal. Modalnya apa? Modal mesin, ya, recycle ya, modal mesin karena prosesnya banyak, mesinnya apapun itu nanti, ya, terus keterampilan tenaga kerja di situ. Makanya kalau ada tugas-tugas anak-anak SMA biasanya ya, prakarya, upcycle material yang ada di sekitar lingkungan rumah dipermudah oleh gurunya. Ya udah apa misalkan tas kresek jadi apa? Prosesnya cuma 1-2 tahap aja. Seperti itu. Mungkin menjawab Mas Prana dan untuk Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak informasinya. Ya. Jadi semakin jelas ini sekarang. Ini waktu kemarin informasi tambahan aja. Kita mau ngejar waktu peresmian bandara yang di Jogja. Waktu itu Pak Jokowi, kita nggak ngejar, informasinya mendadak. Akhirnya lewat. Ya udah, kita cari momen lain di situ. Ini lokasi ada di belakang Mall Sentral Park Jakarta ini, masih di workshop kami. Jadi masih belum tersentuh. Seperti itu. Baik, silakan untuk
Feedback yang lain atau ada tambahan apa? Halo Pak Boyke. Ya, Pak Rus. Terima kasih Pak Boyke. Tadi waktu itu kemana-mana ya, atau mungkin satu studi desain itu disebar ke seluruh Indonesia, dan Pak Boyke dapat tempat di daerah Sulawesi itu mencoba men-trigger masyarakat setempat. Nah, kalau untuk urusan desain furniture itu biasanya ada semacam sekolah-sekolah informal untuk mengajarkan membuat produk-produk kreatif desain furniture. Tapi kalau untuk seni kreatif yang tanpa batas seperti ini, itu apakah ada semacam studi ilmiah atau studi informal gitu yang Pak Boyke tahu? Apakah di Institut Seni itu juga mengajarkan sesuatu yang demikian? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rus. Jadi kalau industri craft ya atau art, apakah ada yang membuat produk itu bisa divalidasi? Kalau furniture bisa validasinya, Ya. membuat kursi secara ergonomi, kenyamanan, punggung belakang sandaran, ketinggian kursi masyarakat konsumen Eropa dan Indonesia lain. Nah, itu bisa divalidasi. Tapi kalau art itu ada validasinya. Jadi biasanya kalau di program studi yang berhubungan dengan desain itu ada namanya mata kuliah kepekaan warna, kepekaan bentuk, kepekaan material. Di situ diolah. Contoh kepekaan warna, proses itu sebenarnya sederhana. Kita juga sering jumpai proses transisi warna dari warna gelap ke warna terang. Dia cara mencampur warna, itu satu. Kepekaan warna mulai dari kepekaan garis, mulai dari garis-garis lengkung, garis diameter, bulat, lurus, kotak, cara menyusun mempadu-padankan seperti apa. Itu ada teorinya, ya. Lalu itu teori mudah ya di atas kertas. Tetapi begitu itu nanti diaplikasikan ke material yang sesungguhnya, otomatis secara tidak langsung teori itu juga terjadi juga pada material yang akan kita kerjakan. Sebagai contoh material limbah ini. Material ini bentuknya ada yang lurus. Jadi kalau kayu lurus itu, potongan kayu lurus ya, itu akan menjadi apa ya prosesnya. Apakah kayu lurus itu bisa divalidasi, dibentuk untuk menjadi bentuk, nah ini seperti ini nih ya, bentuk square, kotak atau segi 6. Ya, ini komposisi sebetulnya, ada pelajaran namanya komposisi. Bagaimana kalau ini dijadikan lingkaran? Bagaimana kalau disusun menjadi bentuk 3D? Ini kan ada ya, kalau yang sebelah kanan yang saya tunjuk dengan kursor ini, itu ada 3 warna, 3-4 warna, gelap, terang, dan lain-lain. Nah, inilah yang dianggap sebagai suatu ilmu seni yang berhubungan dengan kepekaan visual atau mata. Karena kalau yang berhubungan dengan mata itu tentatif ya, menurut Pak Ros jelek, menurut saya bagus. Tetapi kita bisa mengambil benang merahnya bahwa apa yang sudah dihasilkan oleh para seniman, terutama seniman-seniman di daerah, itu kita hargai dalam konteks begitu ada hasil karya yang menarik. Kita paling mudah di Jogja atau di Bali, itu kan banyak itu. Menurut kita belum pernah lihat, tapi itu menarik. Ya. Atau kita sudah pernah lihat, itu tidak menarik. Itu beda-beda pandangan orang, tetapi itu bisa kita validasi bahwa produk itu pernah dipakai di industri perhotelan, di hospitality, dipajang di area lobby. Ternyata yang tidak beraturan itu mempunyai value. Mempunyai value, oh berantakan gini kok hotel bintang 4 kok mau beli ya. Tetapi setelah dilihat-lihat, kepantasannya menarik juga, di antara bidang kosong, tembok kosong, tiba-tiba ditaruh material yang berantakan gitu kan, ranting-ranting ditempel ya, itu jadi hal yang unik menurut para tamu hotel, malah jadikan ajang foto-foto. Nah, sering kan dengan media sosial ini, wah saya foto-foto di tempat yang tidak biasanya. Nah, itu sudah istilahnya ada kesempatan lah bahwa pada para industri produk ya, terutama produk-produk craft ya, yang memanfaatkan material limbah itu untuk menunjukkan
eksistensinya semakin unik, itu semakin dilirik oleh industri tertentu, terutama saya pikir hospitality itu yang paling kencang. Yang paling kencang, apalagi sudah dibangun Trans Jawa, ya. Trans Jawa itu sampai ke Banyuwangi, itu nanti banyak bermunculan hotel-hotel yang akan menyajikan satu ambience hotel yang unik dan belum pernah ada di hotel-hotel lainnya. Mereka berlomba-lomba. Kalau hotelnya polos-polos saja ya udahlah, yang penting buat tidur. Tapi kan orang membayar hotel sampai jutaan, itu mereka mendapat experience. Experience-nya apa yang belum pernah mereka dapatkan. Nah, disitulah peluang industrinya sangat besar sekali, ya. Makanya di sini di slide ini saya 40 juta dengan bisnis kerajinan akar jati, ini baru akar jati, belum yang lain. Nah, jadi jangan dianggap remeh bisnis limbah itu, paling untungnya berapa sih? Itu bisa dijual itu puluhan juta. Kita bisa tawarkan ke grup Aston, ke grup Hyatt yang mau bangun, ya. Apalagi nanti ke grupnya Pak Haritano itu Disneyland, ya siapa tahu. Nah, seperti itu Disneyland Lido Bogor. Nah, itu kan orang-orang bule itu suka sekali seperti itu. Mungkin seperti itu penjelasannya Pak Rus. Ya, artinya secara formal ilmiah itu bisa dideskripsikan. Namun ada banyak masyarakat, sekelompok masyarakat yang mungkin tidak mengalami sistem pendidikan formal. Tapi ternyata mereka juga punya potensi-potensi ilmiah, artinya bakat-bakat alam yang bisa memunculkan satu ide-ide kreatif tanpa kita duga. Nah, mungkin karena Pak Boyke sudah keliling-keliling kemana-mana, ternyata masyarakat semacam itu juga banyak ya jumlahnya. Ya, banyak-banyak. Jadi yang tadi saya bilang di NTT ya, itu namanya tuh atau batang tanaman apa saya lupa itu. Itu dianyam dalam bentuk lembaran. Ibu-ibunya sebelum ada diberi tugas itu apa? Petani, karena daerah gersang terjadi kalau ibu-ibu itu melahirkan anaknya tidak tumbuh baik, ada yang meninggal juga. Tapi dengan adanya inspirasi dari para desainer yang masuk ke daerah diajarkan, akhirnya bisa memberikan dampak ekonomi kreatif di situ. Menganyam aja dia dapat uang. Betul. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk daerah lain nanti? Ya kan? Nah, inilah tugas negara sebetulnya yang mendidik, tugas universitas akademisi yang menghasilkan para desainer itu. Makanya saya beberapa bulan lalu ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan untuk terlibat dalam DDS Desain BIS untuk mengkurasi masyarakat yang memerlukan hasil produk itu bisa dibawa ke ranah ekspor. Makanya ekspor arahnya ke sana. Itu yang menarik ya saya ya. Jadi masuk ke daerah-daerah tertentu yang belum pernah Pak Rus. Jadi benar sekali masyarakat punya keahlian tertentu dan makanya tadi saya bilang turun temurun. Ya, dijejelin apa ya, dicekokin apa, diberi ilmu. Ya. Nah, itu juga kadang-kala kan siapa lu gitu kan. Gue dengan cara gini sudah hidup. Nah, makanya kan kata-kata milenial itu kan sekarang lagi seksi itu. Di mana turun temurun yang anak-anak muda yang mau dididik. Nah, itu harusnya bisa menjadi penerus di daerahnya. Dan itu akan berdampak. Dan dapat para desainer muda dapat untung nggak? Dapat. Mereka dapat royalti, hak cipta desainer. Ya kan? Para produsen dapat apa? Hak cipta produsen. Ya. Mereka mendapatkan itu kalau hak cipta kan sudah umum itu, kita buka internet kita bisa daftarkan. Jadi itu sudah sah ya. Secara bisnis tidak bisa diduplikasi juga, dapat izin. Seperti itu, Pak Rus. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Iya, makasih Pak Boy. Harus ya buat pertanyaannya. Adakah yang lain? Saya boleh nanya nggak Pak? Boleh. Ya, silakan.
Gini Pak, di daerah saya itu banyak bekas gergaji gitu, bekas gergaji kayu sama serpihan-serpihan celut kayu. Apakah itu bisa di-recycle jadi barang apa gitu Pak? Bubuk-bubuk kayu sama serpihan celutan kayu kan itu banyak Pak di daerah saya gitu. Gitu aja sih Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Dedi. Iya. Jadi ini pertanyaan menarik. Ya, paling utama limbah kayu itu serbuk ya. Kayunya sih pasti bisa dibuat main, dibuat ditata jadi kursi juga bisa. Tapi kalau serbuk itu yang bahaya, kepantik api bisa kebakaran. Itu kan. Sekarang bagaimana serbuk itu bisa diolah? Sekarang udah ada teknologinya dengan memanfaatkan bahan kimia tertentu. Serbuk itu bisa menjadi media material yang masif ya. Itu saya lupa nama bahan kimianya apa, bisa dicetak. Bisa dicetak, setelah itu nanti bisa dibubut. Bisa dibubut. Jadi cetakannya itu terserah ya, persegi panjang, bulat, kotak ya. Cetak, dicampur ya. Jadi nanti begitu itu diolah lebih lanjut, jadi permukaan itu masih terlihat, masih terekspos. Itu pertama. Jadi itu ada. Lalu ada lagi yang tadi saya berikan itu untuk tempat pensil ya, jadi dengan cara sederhana, dengan lem ya, di press itu bisa jadi juga. Lalu juga bisa menjadi ya kalau itu konteksnya ke arah industri paper itu bisa menjadi kertas. Itu jauh sekali ya, ada teknologinya. Tapi kalau yang untuk UKM itu ada, setahu saya yang bisa dicetak itu dengan campuran bahan kimia tertentu. Itu sebenarnya bisa dikumpulkan. Itu kalau bisa menemukan ya salah satu rumusnya atau ya istilahnya bagaimana memadupadankan limbah itu dengan bahan-bahan tertentu dan bisa menjadi produk, itu sangat menarik. Ya. Banyak, saya lupa nama, tapi nanti bisa saya informasikan. Jadi itu sering menjadi pertanyaan juga, dan itu pun limbahnya bisa segunung gitu kalau memang itu produsen industri ekspor ya. Jadi tiap hari potong terus, potong menghasilkan serbuk. Ya, serbuknya itu pun berwarna-warni. Kalau kayu jati warnanya coklat tua, kayu mahoni agak merah. Nah, itu bisa diolah dengan perbedaan warna culture warnanya dari kayu itu. Bisa dibedakan, ya, bisa dikemas ulang seperti itu. Ada prosesnya itu, Pak. Dikarungin dulu ya, kalau Bapak khawatir dikarungin dulu. Biasanya itu nanti kalau dari Bapak bisa berkomunikasi, Bapak di daerah mana? Bisa tahu dulu. Kalau di Bogor, Pak, kalau di Bogor banyak kayak apa itu pabrik pengergajian kayu gitu Pak. Jadi kan kalau Di misalnya daerah mana Bapak? Ya Bogor, Ciawi Bogor. Oh Bogor. Oke. Gini, itu bisa dikerjasamakan dengan universitas Pak. Universitas itu ada divisi namanya riset produk. Biasanya mahasiswa dan para dosen itu selalu mencari problem seperti Pak Dedi sampaikan ini. Ada case, ada problem, ini bisa jadi apa? Nah, biasanya mahasiswa itu akan memvalidasi, akan membuat satu ramuan bagaimana serbuk itu bisa dilanjutkan untuk proses recycle. Itu ada, Pak. Jadi jangan, mungkin Bapak bisa hubungi, bisa juga kerjasama dengan kampus-kampus terdekat, ya. IPB itu terutama IPB itu sering Pak untuk riset, dan mereka mendapatkan apa keuntungannya? Mereka mendapatkan penghargaan dari pemerintah, riset terbaru untuk pengolahan limbah serbuk. Pernah juga kan kalau ini sekarang mobil listrik gitu ya, ada satu kampus tertentu, wah mobil listrik, riset terbaru membuat mobil listrik, sepeda listrik, itu dihargai sama pemerintah. Pengrajinnya dapat apa? Dapat profit juga, mereka bisa menerima order. Ini juga sama, jadi perumpamaannya juga sama Pak. Ya, yang satu listrik, yang satu limbah yang sering kita jumpai. Malah nanti orang berebut limbah-limbahnya, saya cari limbah serbuk. Wah, pada rebutan itu kalau udah nemuin satu rumusnya itu. Itu prosesnya agak panjang recycle soalnya. Itu Pak. Iya, terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih juga Pak Dedi. Ya, kita ngobrol-ngobrol itu ya tukar pendapat, jadi supaya saling memperkaya, menginspirasi. Ya Pak Bram. Terima kasih Pak Dedi dan Bang Boy. Oke, ada lainnya? Satu lagi terakhir.
Satu pertanyaan lagi. Pak Isnu sudah dapat ide belum Pak Isnu? Mungkin nyimaknya jangan kelamaan, hilang idenya. Oke. Kalau tidak ada, ya terima kasih Pak Boy ya buat sharing. Oh, ada Pak Ruri. Pak Ruri, Ya. Pak. Ada Pak Ruri, Pak. Dibuka aja Pak Ruri. Oh ya, Unmute-nya dibuka, Pak. Monggo Pak Ruri. Unmute-nya dibuka aja. Di unmute aja, Pak. Oke, silakan Pak Ruri. Selamat sore Pak Bram. Ji, monggo. Halo, ya. Ya, silakan. Begini, selama ini saya fokusnya kan di craft, di upcycle dan recycle. Nah, selama pandemi ini saya sudah ada beberapa produk sih untuk recycle dan upcycle. Cuman masalahnya saya masih bingung di pemasaran. Nah, jadi ada beberapa produk udah jadi itu udah numpuk di gudang, ada teman datang diminta dikasih. Nah, cuman pengennya sih gimana caranya untuk bisa ikut kurasi atau ada istilahnya untuk marketingnya gitu. Untuk yang produk terbaru, saya upcycle dari bahan arang. Jadi arang kayu. Nah, arang kayu saya bentuk, saya buat untuk tatakan lampu. Nah, itu. Udah, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ruri. Monggo, Pak Boy. Ya, terima kasih Pak Ruri untuk pertanyaannya. Ini nih, jadi bagaimana pemasarannya? Berarti secara inti Bapak sudah bisa produksi ya. Produksi, sumber daya manusianya siap, mesin siap. Nah, tadi saya bilang Bapak menghasilkan satu produk, tatakan lampu dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya kalau mau jalan cepat ya, atau jalan konvensional dulu ya, yang konvensional Bapak memang ikut event pameran. Tetapi itu memang dampaknya perlu kesabaran. Yang kedua, kalau mau Anda cepat ya, Anda bisa buat satu terobosan ya ke industri hospitality atau perhotelan. Kenapa saya berbicara mengenai perhotelan terus? Karena di sini industri pariwisata itu mereka perlu berbenah diri untuk meng-up ruangan atau fasilitas hunian hotel menjadi ambience yang baru dan tidak membosankan. Bapak bisa tawarkan, Bapak bisa pastikan, atau saya bisa pastikan juga bahwa industri perhotelan itu banyak tersebar di seluruh Indonesia, ribuan, ya. Bapak bisa masuk ya ke link-linknya, ya. Bapak bisa tawarkan ke divisi desain develop, divisi tersebut. Mereka pasti akan melihat dan akan mempertimbangkan untuk keunggulan dari produk itu yang kedua ya. Jadi industri perhotelan itu pasti akan memberikan servis ya, terutama yang daerah-daerah pariwisata yang unggulan ya, seperti di daerah Magelang, daerah Toba, daerah Bali, apalagi ini ada di daerah NTT juga ya. Nah, itu bisa masuk ya, bisa masuk, saya yakin bisa. Apalagi Bapak kalau mempunyai keunikan, makanya ada konteks kreativitas. Kreativitas itu artinya apa? Timnya Bapak harus ada anak-anak mudanya, Pak. Bukan berarti yang tua-tua itu tidak bisa kreativitas, tapi minimal anak muda itu dia sudah dididik untuk menjadi multitasking thinker ya, multitasking thinker, bisa melihat dunia itu dalam hitungan detik ya. Kita mungkin udah tua-tua gini, berumit dulu, loading dulu, dan mereka pasti akan menghasilkan satu inovasi produk. Jadi itu Bapak coba dulu dah, Pak Ruri.
Itu dengan cara mudah Bapak browsing, Bapak tawarkan. Kemas dulu dalam bentuk yang baik, istilahnya proposal bisnis. Dari misalnya Bapak sebar 10, nyantol 1 ya, sangkut 1 apa 2 itu sudah bersyukurlah. Apalagi sekarang pandemi seperti ini, mereka juga perlu mempersiapkan, konsumen hotel juga mendapatkan sesuatu dari apa yang mereka bayarkan. Itu kalau menurut saya, Pak Ruri. Jadi masalah itu ya, bagaimana membuang produk itu supaya bisa diserap oleh masyarakat dan industri terutama. Mungkin lebih tercerahkan Pak Ruri atau bagaimana? Silakan. Ya, terima kasih infonya Pak Boyke. Ya. Halo Pak Ruri. Ya. Terima kasih. Mungkin bisa kontak dengan Pak Yahya tadi. Pak Yahya itu menjadi agen. Oh iya Pak Yahya, benar. Yang sangat luas hubungannya. Jaringannya besar sekali luas. Oh. Benar, harus. Ya. Nanti saya akan, kebetulan Pak Yahya kan tinggalnya nggak jauh di Bandung. Oh iya. Mungkin kami akan atur ketemu diskusi lagi beliau tentang untuk pemasaran, karena memang networknya luas beliau sih untuk di luar negeri juga ya. Dan besar kita kan marketing ya. Iya benar Pak. Dan di Jabodetabek kan ibu apa Sari Lorena itu kan, yang apa di Bogor kebetulan beliau rumahnya. Jadi nggak jauh sih dari tempat kami sih. Nanti saya akan coba tindak lanjuti. Ya jadi makanya buat teman-teman stay tune di ini IG-nya Woodleby ataupun di FB-nya dan di grup PA-nya supaya bisa kita bantu juga nanti dapat informasi update-update yang terbaru. Oke, siap Om Bram. Siap, Mas Luri. Siap. Iya. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke, saya rasa cukup ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya terima kasih Pak Boy. Buat waktunya yang luar biasa, kita beri jempol dulu, kasih ke Pak Boy ya. Oke, bisa juga pakai apa? Reaction yang jempolnya. Nah. Luar biasa Pak Boy. Ya, jempol. Nanti sering diundang ya Pak sama Woodleby ya Pak. Untuk berikutnya Pak, sesi rutin kita Pak, sebulan sekali. Ya, terima kasih. Oke, ya, terima kasih. Pak Wisnu ada mau tanya? Sebelum ditutup? Sementara enggak dulu deh. Tapi menarik ya, artinya dari limbah itu yang recycle itu. Iya. Oh, iya. Pak. Makasih Pak Boy ya, sharingnya. Oke. Makasih Pak Boy ya, buat waktunya dan sharingnya yang luar biasa ya. Oke, selanjutnya kita mau istirahat dulu apa langsung ini? Istirahat sejenak. Siapa yang mau boleh istirahat ke toilet dulu? Ya betul. Saya persiapan. Ya, istirahat dulu Pak Rus ya. Sebelum Pak Rus ya. Saya persiapan dulu. Iya. Oke, istirahat kurang lebih sekitar 15 menit ya, Bapak Ibu ya. Bisa ngopi-ngopi dulu. Ya, tidur, maaf. Kalau Pak Rus ngopi, yang ini yang lain puasa ini nggak boleh ngopi. Saya ngopi dan tidur bablas. Pak Isnu ngopi Pak. Siap Pak, kopi liko ya. Iya. Kopi lokal. Ya. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu, kita 10 menit dulu ya. Ini ada ibunya gitu Pak Bram. Pripun? Ibunya mana yang mana? Bu? Ada ini Miranda ini. Miranda. Oh, Miranda. Miranda buka kameranya Ibu Miranda. Malu Pak, malu katanya kamera. Pak. Malu Pak harus malu Pak Miranda ini. Ibunya satu Pak. Dasar tadi Miranda ini kayaknya cewek tapi kok nggak kelihatan. Mau kenalan jadi malu saya. Iya. Jadi Pak Rus mempersiapkan dulu, teman-teman bisa tinggal tampil Pak. Atau mau rebahan dulu sebentar ya. Nanti 10 menit lagi, nggak usah live ya. Nanti 10 menit lagi langsung kita mulai soalnya. Oke. Oke, jangan live ya. Oke, gitu aja dulu.
sambil Pak Aris mempersiapkan. Terima kasih.